Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Healthy Bite and Snack Bar. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan produk kami dengan saya sendiri, Aksa Melani, bersama rekan saya Naura Cherry Maila Faiza dan Uswatun Hasanah, yang secara bergantian akan menjelaskan tentang rancangan produk kami dari Healthy Bite and Snack Bar. Slide pertama yaitu masalah yang diselesaikan. Kami memulai Healthy Bite and Snack Bar karena melihat adanya masalah nyata di masyarakat. Saat ini banyak orang kesulitan yang menemukan cemilan yang sehat, praktis, dan terjangkau. Pilihan yang ada biasanya mahal atau mengandung banyak gula dan pengawet. Informasi nilai gizinya juga sering tidak transparan, padahal gaya hidup sehat semakin dibutuhkan, terutama bagi mereka yang sibuk sebagai pekerja dan mahasiswa. Selanjutnya di slide kedua, analisis masalah. Kami menganalisis lebih dalam dan menemukan bahwa pilihan cemilan sehat sangat terbatas. Edukasi gizi pun masih rendah dan informasi pada kemasan sering tidak lengkap. Ini membuat konsumen kesulitan mencari snack yang sehat. Alternatif seperti buah segar atau membuat sendiri memang ada, tetapi tidak selalu praktis, enak, dan terjangkau. Slide 3, segmen target dan persona. Target utama kami adalah individu yang berusia 18 tahun hingga 40 tahun, terutama pekerja dan dewasa muda dari kalangan menengah. Target sekundernya adalah mahasiswa aktif yang sibuk. Mereka mencari cemilan yang bisa mengganjal perut, menambah energi, dan tetap mendukung pola makan sehat. Harapan mereka yang didapat adalah snack yang rendah kalori, tinggi protein, dan bergizi, tanpa pengawet dan rasanya enak. Dari validasi kedua orang, semua merasa ini masalah nyata dan sebagian belum menemukan solusi yang cocok. Pada slide 4 yaitu ada solusi. Solusi kami adalah berupa produk fisik snack bar sehat, dibuat dari bahan alami tanpa pengawet, tinggi serat, dan berprotein, serta dikemas praktis agar bisa dikonsumsi kapan saja. Kami menggunakan metode pemanggangan dengan oven agar tetap renyah dan tahan lama tanpa bahan kimia. Harganya juga lebih terjangkau dibanding produk serupa di pasaran, dan tentunya kemasan juga higienis dan menjaga kesegaran. Pada slide 5 yaitu detail solusi kami. Bagaimana produk ini digunakan? Mudah sekali, pelanggan cukup memilih produk di katalog, membandingkan varian yang tersedia, lalu memesan dan membayarnya dari rumah. Produk akan dikirim dengan cepat. Kami juga menyediakan promo untuk pengguna baru dan pembelian bundling. Manfaatnya bukan hanya secara fungsional, tapi juga emosional. Pelanggan tetap merasa puas, bangga, dan percaya diri karena bisa memilih snack sehat dengan mudah. Pada slide 6 yaitu ada tren industri dan pasar secara makro. Tren makro juga sangat mendukung, yaitu dari sisi politiknya ada regulasi yang kuat, regulasi yang makin ketat, menjamin produk yang beredar lebih sehat. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat meningkat tajam. Dan di sisi ekonominya, naiknya harga snack impor membuka peluang bagi produsen lokal seperti kami, dan tantangannya tetap ada, dari regulasi yang rumit, konsumen yang makin kritis, hingga kenaikan harga bahan baku. Tapi kami percaya tantangan ini bisa kami hadapi dengan strategi yang tepat. Pada slide 7 ada tren industri dan pasar secara data dan angka. Industri snack sehat sedang tumbuh sangat cepat. Secara global, pasar ini bernilai lebih dari 95 miliar dolar dan tumbuh di atas 6% per tahun. Di Indonesia sendiri,
Pasar ini diproyeksikan tumbuh hingga 7,5% pada tahun 2025, dan di Lampung sendiri potensi pasarnya bahkan mencapai 6,8 triliun rupiah per tahun. Faktor pendorongnya antara lain meningkatnya kesadaran gizi, perkembangan teknologi pangan, dan aplikasi kesehatan. Tetapi tetap ada tantangan yang harus diatasi, seperti harga produk yang sehat ini biasanya tinggi dan distribusi yang belum merata. Pada slide 8, yaitu ada desain prototype. Kami telah mengembangkan prototipe awal Healthy Bite and Snack Bar dibuat dari muesli, coklat, kacang, madu, dan biji chia seed. Produk ini dipanggang dengan suhu rendah, dicetak lalu dikemas dengan material yang ramah lingkungan. Tersedia dalam beberapa rasa yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Prototipe ini sudah kami promosikan di Instagram dan TikTok, serta dijual secara online melalui website dan marketplace. Pembelian mendukung e-wallet dan QRIS agar mudah diakses semua orang. Selanjutnya yaitu validasi prototipe. Setelah kami membuat prototipe Healthy Snack Bar, kami langsung menguji kecaman pelanggan, dan hasilnya cukup positif. Mereka menyukai bahan alami, rasa yang lezat, serta kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Namun, kami juga menerima beberapa masukan penting seperti ukuran snack yang dirasa masih terlalu kecil, tekstur yang belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi, dan masih terbatasnya produk di toko offline. Berdasarkan masukan ini, kami memutuskan untuk melanjutkan produk dengan beberapa perbaikan seperti desain kemasan yang lebih menarik lagi, ukuran yang lebih menyenangkan, dan distribusi ke lebih banyak toko. Selanjutnya yaitu posisi kompetitif. Dalam peta persaingan, Healthy Bite berada di sisi produk yang menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan memiliki cita rasa yang enak. Keunggulan kami yaitu dari sisi harga yang lebih terjangkau dibanding dengan merek global, karena kami menggunakan bahan lokal dan produksi yang efisien. Selain itu, kami fokus pada brand yang relevan dengan kebutuhan anak muda dan pekerja yang ingin camilan sehat, lezat, dan praktis. Selanjutnya yaitu estimasi ukuran pasar. Pasar camilan sehat di Indonesia sangat besar dan terus bertumbuh. Total pasar atau TAM diperkirakan mencapai 6,88 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, pasar yang bisa kami layani atau yang disebut SAM sekitar 1,3 hingga 1,38 triliun per tahun dalam 2 hingga 4 tahun ke depan. Kami menargetkan bisa merebut pasar sekitar 471 juta per tahun. Ini adalah target realistis dengan kapasitas produksi dan strategi pemasaran kami saat ini. Selanjutnya yaitu revenue model dan pricing. Kami menyasar 2 segmen utama, yaitu bagi pekerja dan dewasa muda serta mahasiswa. Untuk pekerja, kami jual Healthy Bite Snack Bar lewat Shopee dengan harga 8.500 per batang atau 40.000 per bundle isi 5. Untuk mahasiswa, kami sesuaikan harga agar tetap terjangkau dengan strategi markup 20% dari harga pokok. Produk juga dijual di GoFood dan Shopee. Semua ini dikemas dalam model e-commerce agar mudah diakses. Lalu slide selanjutnya yaitu our go-to-market approach. Kami menggunakan kombinasi digital dan fisik dalam strategi pemasaran. Di digital, kami aktif di Instagram, TikTok, dan Google Ads. Kami juga memanfaatkan influencer, marketing, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk pendekatan offline, kami hadir di beberapa event kesehatan, bazar kuliner, dan komunitas olahraga. Tim kami juga fokus pada pengalaman pelanggan seperti lewat ulasan, survei, dan chatbot. Slide selanjutnya yaitu retensi dan support. Untuk menjaga pelanggan agar tetap loyal, kami menyediakan berbagai layanan seperti chatbot, WhatsApp, dan DM Instagram. Selain itu, kami juga rutin memberikan promo, diskon bundling, gratis ongkir, dan bahkan sampel gratis. Produk kami dijual berbagai kanal seperti Shopee, Tokopedia, GoFood, Instagram Shop, dan juga event bazar. Target kami di tahun pertama yaitu adalah mencapai omset 400 juta hingga 800 juta dan bisa menjangkau 1 juta leads melalui kampanye digital dan offline. Slide selanjutnya yaitu biaya dan pendapatan.
Untuk bisa menjalankan operasional dan penjualan di tahun pertama, kami membuat beberapa asumsi. Seperti biaya produksi, kami berdasarkan harga bahan baku lokal stabil dan didukung dengan produksi internal untuk efisiensi. Kami juga memperkirakan penjualan berdasarkan potensi permintaan dari segmen pekerja dan mahasiswa. Asumsi pendapatan dihitung dari target penjualan per bulan ditambah promosi dan distribusi melalui beberapa kanal. Lalu selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi. Proyeksi keuntungan dan kerugian kami menunjukkan bahwa Healthy Bites punya potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan. Di tahun pertama, fokus kami yaitu mencapai break-even point, yaitu ketika pendapatan sudah menutupi semua biaya. Dengan strategi harga yang kompetitif, pengeluaran yang efisien, serta pertumbuhan pengguna yang stabil, kami percaya Healthy Bites akan menjadi bisnis yang sehat bukan hanya dari sisi produk tetapi juga secara finansial. Baik, saya Uswatun Hasana yang akan melanjutkan pembahasan terkait venture journey kami, yaitu Healthy Bites and Snack Bar. Pada kali ini bisa kita lihat dari grafik unit economics dan break-even analysis, di mana untuk mencapai titik impas atau break-even, kami sudah menyusun proyeksi keuangan berdasarkan struktur biaya dan strategi penjualan kami, di mana 59,50% dari total pendapatan akan digunakan untuk cost of goods sold, yaitu semua biaya produksi mulai dari bahan baku, pengemasan, hingga proses pembuatan. Selanjutnya ada 18,2%. Dananya ini dialokasikan untuk gaji dan kompensasi tim, termasuk bagian produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. 11,4% untuk biaya overhead seperti sewa listrik, internet, dan operasional rutin lainnya. Kami juga mengalokasikan 5,5% sebagai laba usaha yang akan digunakan untuk pengembangan produk dan investasi ulang dalam bisnis. Selanjutnya itu ada 5,5% lagi untuk customer acquisition cost, yaitu biaya yang kami keluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru seperti iklan digital, promosi, dan campaign untuk media sosial. Nah, selanjutnya ini ada unit economics, dari mana di sisi unit economics kami melihat tren yang sangat positif sepanjang tahun pertama. Di bulan Januari, laba usaha kami masih nol karena masih awal produksi dan pemasaran. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, terjadi pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan bulanan naik dari 5 juta rupiah di bulan Januari hingga mencapai 20 juta pada bulan Desember. Selanjutnya yaitu ada laba usaha kami meningkat secara bertahap hingga mendekati 5 juta rupiah di bulan Desember, menunjukkan bahwa semakin tinggi volume penjualan dan efisiensi operasional, maka margin keuntungan bisa semakin sehat. Selanjutnya ada founding team composition, di mana Elsa Melani sebagai CEO dan memiliki kekuatan atau experience seperti membuat keputusan terkait bisnis serta problem solving. Selanjutnya ada saya Uswatun Hasana dengan technical skillnya yaitu Excel, serta memiliki komunikasi dengan pelanggan, mengatur arus kas yang ada. Selanjutnya ada Naura Cherry, di mana technical skillnya ini yaitu desain konten. Experience-nya itu ada ide kreatif untuk promosi, editing video promosi. Selanjutnya itu ada slide penilaian kelayakan diri, di mana kami telah melakukan penilaian kelayakan diri secara mandiri untuk mengukur sejauh mana Healthy Bites dan Snack Bar ini memiliki potensi keberlanjutan di masa depan. Kekuatan utama kami yaitu terletak pada pemahaman yang baik terhadap kebutuhan konsumen. Kami menyadari bahwa banyak orang, terutama orang dewasa muda dan pekerja
aktif, membutuhkan cemilan sehat dan yang enak dan praktis. Produk kami dirancang khusus untuk menjawab semua kebutuhan tersebut. Selain itu, komitmen tim terhadap misi usaha sangat kuat. Kami melihat respon positif dari pelanggan, baik secara langsung maupun dari pertumbuhan awal di Instagram yang menunjukkan tanda-tanda produk market fit. Strategi pemasaran kami juga masih sederhana, seperti menggunakan konten organik dan promosi langsung, tetapi sudah mulai menarik minat pembeli. Hal ini membuat kami yakin bahwa tim kecil yang solid dan operasional yang efisien, kami bisa membangun fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Nah, di sisi lain, tentu saja ada beberapa area yang masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah pada model pendapatan. Kami masih menguji apakah strategi harga dan penjualan kami saat ini bisa menghasilkan pendapatan yang stabil secara konsisten. Kami juga menyadari bahwa validasi pasar perlu diperredam lagi, terutama untuk memastikan bahwa target industri yang kami sasar memiliki potensi jangka panjang yang realistis. Selain itu, kami juga lebih menajamkan diferensiasi produk agar Healthy Bites semakin menonjol dan punya posisi unik dibandingkan dengan kompetitor di kategori cemilan sehat. Fokus kami ke depan adalah memperkuat strategi keuangan, mengembangkan positioning produk yang lebih kuat, serta melakukan validasi lanjutan secara lebih mendalam. Menyusun roadmap pengembangan Healthy Bites and Snack Bar untuk 12 bulan ke depan yang terbagi dalam 4 kuartal. Nah, dalam kuartal pertama, kami akan uji produk dan rasa baru lewat tester pelanggan, melakukan riset kompetitor dan tren industri, membangun branding pasar termasuk logo, tone of voice, dan desain kemasan awal. Selain itu, kami akan mulai konsisten membangun engagement melalui Instagram serta mencatat penjualan dan biaya dengan rapi berdasarkan sebagai dasar evaluasi. Nah, kuartal kedua ini berfokus pada pengembangan produk dan distribusi awal, di mana kami akan mengembangkan varian produk berdasarkan feedback pelanggan, memperbaiki desain kemasan agar lebih menarik dan ramah lingkungan, membangun sistem pre-order dan repeat order untuk pelanggan loyal, membangun kerjasama kecil dengan reseller atau mitra lokal, juga meningkatkan strategi konten termasuk video dan testimoni pelanggan. Pada kuartal 3, di mana fase ekspansi digital dan efisiensi internal, di mana kami akan meluncurkan uji coba sistem langganan bulanan, subscription model, juga mulai aktif menjual di marketplace seperti di Tokopedia dan Shopee, mengadakan kampanye kolaborasi atau promo khusus, melakukan evaluasi margin keuntungan, biaya dan sistem produksi, dan memberikan pelatihan tim kecil untuk meningkatkan efisiensi kerja. Pada kuartal 4, di mana fase ekspansi skala dan persiapan pendanaan, kami akan memperluas distribusi keluar kota, melancang landing page website sederhana sebagai kanal tambahan, mempersiapkan pitch deck untuk mencari pendanaan atau kolaborasi strategis, menyusun dokumentasi SOP untuk produk dan operasional, dan yang terakhir melakukan review menyeluruh untuk menilai apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan roadmap ini, kami yakin Healthy Bites dapat berkembang dari usaha awal menjadi brand cemilan sehat yang kuat dan siap scale up dalam waktu 1 tahun ke depan. Selanjutnya ada kebutuhan sumber daya, di mana untuk menjalankan semua milestone yang sudah kami rencanakan selama 12 bulan ke depan, ada beberapa sumber daya yang penting dan kami butuhkan, entah itu dari sisi tim, pendanaan, maupun perlengkapan operasional. Yang pertama dari sisi kebutuhan tim, di mana kami membutuhkan sosial media spesialis untuk membuat konten, mengelola media sosial, dan meningkatkan engagement audiens kami secara konsisten. Yang kedua yaitu kami membutuhkan kitchen staff yang akan membantu proses produksi, pengawasan, dan persiapan bahan baku setiap hari. Dan yang terakhir kami membutuhkan sales dan customer service yang bertugas untuk menangani pesanan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menjaga kondisi distribusi.
Dari yang kedua, ada di sisi pendanaan, di mana kami membutuhkan total 32 juta dengan rincian sebagai berikut. 10 juta untuk bahan baku awal, 7 juta untuk peralatan dapur, 5 juta untuk kemasan produk, 5 juta untuk pemasaran digital, dan 3 juta untuk logistik dan pengiriman, serta 2 juta untuk kebutuhan branding dan desain visual. Dana ini akan kami gunakan secara efisien. Yang ketiga, dari sisi perlengkapan, kami membutuhkan peralatan seperti oven, food processor, dan vacuum sealer untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Terus juga kami membutuhkan bahan baku utama seperti gandum, kacang, dan buah kering. Serta kami membutuhkan kemasan ramah lingkungan untuk mendukung citra produk sehat dan berkelanjutan, storage box dan motor pengiriman, serta kamera, software desain, dan budget iklan digital untuk mendukung strategi branding dan pemasaran secara online. Kebutuhan ini bagian dari fondasi penting untuk membuat Healthy Bites and Snack Bar tumbuh secara terstruktur dan siap scale up ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada vendor overview atau tentang usaha kami. Kami dari Healthy Bites and Snack Bar. Kami hadir dengan komitmen untuk menyediakan cemilan sehat berbahan dasar oats, kacang-kacangan, dan bahan alami. Produk kami ini tidak hanya lezat, tapi juga tinggi nutrisi, cocok untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat, khususnya bagi pekerja muda, mahasiswa, individu yang peduli dengan asupan makanan mereka. Kami menggunakan bahan lokal berkualitas serta pemanis alami, dan produk utama kami seperti granola bar dan oat bites dibuat untuk menjadi alternatif yang sehat namun tetap praktis. Saat ini kami masih berada di tahap awal pengembangan produk. Kami juga sedang memperluas jaringan kerjasama dengan petani dan produsen lokal agar bahan baku bisa diperoleh secara berkelanjutan dan langsung dari sumbernya. Tujuan utama kami ialah menjadikan camilan sehat tidak lagi eksklusif atau mahal, tapi bisa dijangkau oleh lebih banyak orang tanpa harus kompromi dengan kualitas. Nah, kenapa sih usaha ini penting bagi masyarakat? Saat ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa makanan ringan yang tidak sehat sangat mudah didapatkan dan harganya murah. Sebaliknya, cemilan sehat seringkali mahal dan sulit untuk dijangkau. Kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama generasi muda yang seringkali mengkonsumsi makanan tanpa mempertimbangkan nilai gizinya. Dengan Healthy Bites, kami menghadirkan solusi yang lebih sehat dan terjangkau, sekaligus memberdayakan petani lokal melalui penggunaan bahan baku asli Indonesia. Jadi, selain menyehatkan konsumen, usaha ini juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan berkelanjutan rantai pasok. Selanjutnya yaitu adalah motivasi kami dalam membangun Healthy Bites and Snack Bar berasal dari pengalaman pribadi. Kami semua pernah mengalami masa di mana makanan cepat saji jadi pilihan utama karena praktis, murah, dan mudah didapat. Tapi kami juga sadar di balik kenyamanan itu ada dampak besar terhadap kesehatan tubuh dan energi sehari-hari. Seiring waktu, kami mulai merasakan sendiri efek negatif dari kebiasaan makan yang tidak sehat. Energi berkurang, sulit fokus, dan tubuh terasa kurang bugar. Dari situ kami sadar kami tidak sendirian. Banyak orang di luar sana mengalami hal yang sama. Maka dari itu kami bergerak untuk menciptakan solusi cemilan sehat yang praktis, terjangkau, dan tetap enak. Kami percaya makanan sehat seharusnya bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya mereka yang punya budget lebih. Dengan menggunakan bahan alami dari petani lokal, kami menciptakan produk tidak hanya bergizi dan lezat, tetapi juga berdampak positif baik untuk kesehatan konsumen maupun lingkungan dan ekonomi lokal. 3 anggota tim kami yang berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini ke tahap berikutnya adalah: di sini terdapat kesalahan penulisan. Seharusnya Elsa Melani sebagai CEO, Naurah Cherry Maela Faiza sebagai bidang marketing, dan Usatun Hasanah sebagai bidang finance.